Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Wahyuningati beserta rekan saya Anis Indah Fauzia. Dalam presentasi kali ini kita akan menyampaikan tentang financial distress. Untuk materi, saya serahkan langsung kepada Mbak Anis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang financial distress. Nah, apa itu financial distress? Financial distress sendiri adalah keadaan di mana perusahaan mengalami penurunan kinerja secara berkesinambungan serta tidak mampu menyelesaikan kewajibannya. Dalam artian, aset yang tersedia di perusahaan itu tidak mencukupi untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Apa penyebabnya? Dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal ada beberapa. Yang pertama, penjualan tidak mencapai target, manajemen arus kas buruk, produk yang dijual tidak laku, turnover karyawan tinggi, biaya melebihi anggaran, dan penyalahgunaan aset. Sedangkan faktor eksternalnya adalah harga bahan baku yang cukup tinggi, serta perubahan kebijakan pemerintah. Next. Nah, apa ciri-cirinya? Ada 6 ciri-cirinya, antara lain dividen menurun, penutupan pabrik, kerugian, terjadinya PHK, CEO mundur, dan saham turun. Nah, ini adalah perusahaan yang mengalami financial distress antara lain PT Sampurna, Avon, Batavia Air, dan General Motors. Bagaimana cara menghadapinya? Yang pertama adalah menjual aset, lalu merger dengan perusahaan lain, mengurangi belanja modal, penerbitan surat berharga, bertukar hutang untuk ekuitas, negosiasi dengan bank atau debitur, serta mengajukan pilot. Manfaat informasi financial distress berguna untuk manajemen, kreditor, investor, pemerintah, serta akuntan publik. Kategori financial distress dibagi menjadi 3, yaitu kegagalan ekonomi, kegagalan bisnis, serta kegagalan keuangan. Corporate Financial Distress Cycle. Jadi suatu perusahaan itu tidak langsung dinyatakan bangkrut, tapi melalui step-step tertentu. Yang pertama ada peringatan awal yang ditandai dengan penurunan kinerja. Setelah itu ditandai dengan arus kas yang mengalami masalah. Kemudian timbullah failure, default, insolvensi, dan kemudian dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Bagaimana cara memprediksi kebangkrutan? Ada beberapa analisis financial distress. Yang pertama, metode Altman. Yang kedua, model Smith-Jeski. Yang ketiga, model Tafler. Yang keempat, model Springate. Dan yang kelima, model Grover. Pada pertemuan sebelumnya, model Altman telah dijelaskan yang mempunyai 3 rumus. Yang pertama, yang kemudian rumus revisi, dan kemudian rumus modifikasi. Ketiga rumus mempunyai nilai Z yang berbeda-beda. Namun ketiganya dapat dibedakan menjadi 3 area, yaitu jika tidak mengalami kebangkrutan, yang kedua adalah warna abu-abu untuk daerah yang rawan bangkrut, dan yang ketiga adalah jika mengalami kebangkrutan. Berikut adalah rumus pertama dari metode Altman. Berikutnya adalah rumus revisi, dan yang ini adalah rumus modifikasi.
Untuk analisis kebangkrutan ini kita studi kasus pada PT Nusa Raya Cipta antara tahun 2018 sampai 2021. Dengan metode Altman, kita sebelumnya harus menganalisis dan menghitung berapa hasil dari X1, X2, X3, dan X4. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita akan mendapatkan hasil analisis perhitungannya. Berikut adalah analisis perhitungan PT Nusa Raya Cipta dengan metode Altman. Dapat terlihat tahun 2019 hasilnya mengalami penurunan yang sangat fluktuatif dibanding dengan tahun 2018. Namun dalam tahun 2019 ini, PT Nusa Raya Cipta masih dikategorikan dengan posisi yang aman. Metode selanjutnya adalah menggunakan model Smyczewski. Berikut adalah rumusnya. Selain model Smyczewski, ada model Tafler, berikut adalah rumusnya, dan model Springett serta Grover. Keempat model lainnya, kita menggunakan PT Nusa Raya Cipta sebagai perusahaan untuk studi kasus. Dan berikut adalah hasil perhitungannya. Dapat terlihat di sini grafik yang berwarna biru adalah hasil dari perhitungan dengan metode Smyczewski. Di sini hasilnya adalah minus 1,8 sampai minus 1,54. Di mana pada model ini hasil minus di bawah 3, di bawah 0,3 merupakan hasil yang baik. Begitu juga untuk model-model selanjutnya. Nah, untuk memudahkan kita melakukan perhitungan lebih baik, kita menggunakan Excel dan sebelumnya kita harus menganalisis akun-akun yang diperlukan, seperti total aset, aktiva lancar, total hutang lancar, penjualan, modal kerja, laba bersih. Nah, berikut adalah model yang pertama, Smyczewski. Dari model ini, hasil yang baik atau perusahaan tidak dinyatakan bangkrut jika hasilnya kurang dari 0,3. Selanjutnya, model Tafler, hasil dinyatakan baik jika hasilnya lebih dari 0,3. Yang selanjutnya, model Springett, hasilnya dinyatakan baik jika hasil perhitungannya lebih dari 0,862, serta model yang terakhir, model Grover, hasil dikatakan baik jika hasilnya lebih dari 0,01. Nah, dari hasil ini, yang metode pertama, hasilnya minus 1,82 sampai minus 1,54 urut sesuai angka tahunnya mulai dari 2017 sampai 2021. Jika dianalisis menggunakan model ini, perusahaan dinyatakan aman dari kebangkrutan. Yang kedua adalah menggunakan metode Tafler. Dari hasil ini, tahun 2021 hasilnya tidak baik ya, yaitu minus 1,34. Dan yang ketiga, hanya tahun 2017 PT Nusa Raya Cipta dinyatakan aman, sedangkan hasil untuk 4 tahun berikutnya hasilnya kurang baik. Dan yang untuk model Grover, hasilnya dari tahun 2017 sampai 2021 adalah baik. Dari 4 metode model analisis kebangkrutan PT Nusa Raya Cipta ini kurang cocok jika menggunakan analisis menggunakan model Springett. Karena jika dilihat dari hasilnya, hasil untuk keempat tahun dari 2018 sampai 2021 itu jelek.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan di pertemuan berikutnya atau komen di link YouTube. Terima kasih.